Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG kembali turun 1% lebih ke angka 7.214. Dan di video ini saya cuma analisa satu emiten yang ada rencana untuk buyback saham. Dan secara teknikal sebenarnya saat ini masih oke. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa yang terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham Toba yang bisa kita lihat 2 hari terakhir terpantau masih gagal naik melewati harga 600 dan sekarang kembali turun mendekati support di EMA 50. Jika kita perhatikan di grafik secara teknikal sebenarnya Toba masih oke. Sebelumnya beberapa kali mengatas garis EMA 50 Toba masih bisa bertahan dari rebound, tapi setelah berhasil rebound Toba tetap kesulitan untuk break harga 600. Sebelumnya juga bisa kita lihat beberapa kali Toba mencoba naik di atas 600, ini belum berhasil break dan kembali melemah. Tapi untuk tren jangka menengah Toba masih bergerak tren selama masih kuat di atas garis EMA 50 yang saat ini sekitar 530. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa RUPS Toba merestui untuk buyback saham. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan 6% lebih ini masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga hari ini terpantau masih melakukan distribusi. Dalam beberapa minggu terakhir memang asing terpantau sudah mulai keluar. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya saham Toba, menurut saya tetap harus hati-hati. Apabila ternyata minggu ini Toba gagal bertahan di garis EMA 50 mulai lanjut turun, Toba ada potensi untuk mulai patah tren. Jadi apabila tembus ada potensi saya untuk menuju 500 sampai 480. Tapi untuk teman-teman yang saat ini ingin coba entry, wait and see dulu, menurut saya lebih amannya. Tunggu kembali memang di sekitar garis EMA 50, lihat apakah Toba bisa bertahan dari rebound. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, terbentuk candle hijau di sekitar garis EMA 50, menurut saya masih menarik untuk coba di entry, apalagi jika terpantau kenaikan itu ada akumulasi. Sehingga Toba masih ada potensi untuk secara trend sideways dan naik kembali mengetes resisten kuatnya di harga 600. Jadi wait and see saja. Apabila gagal bertahan untuk entry sebaiknya menurut saya tunggu kembali di sekitar 480 untuk lebih oke-nya. Apabila Toba gagal bertahan di garis EMA 50. Selanjutnya saham Adro jika kita lihat saat ini juga masih gagal naik melewati harga 4.000. Jadi kemarin sudah mencapai target di 4.000 ternyata tetap masih gagal break kan memang 4.000 masih berupa resisten sangat kuat untuk Adro. Hari ini Adro kembali melemah turun 2% lebih ke 3.830. Tapi secara tren juga Adro sebenarnya masih oke untuk tren jangka menengah karena masih ada support di garis EMA 50 di 3.720. Dan di atasnya juga bisa kita lihat masih ada support 3.800. Jadi secara tren sebenarnya masih oke. Dan jika kita lihat broker summary untuk penurunan Adro hari ini, terpantau asing memang terus keluar dengan jumlah sangat besar dalam 1 minggu terakhir. Dan di broker summary pun penurunan 2% lebih ini ada distribusi. Jadi untuk Adro apabila teman-teman mau pantau, misalnya masih bisa coba pantau karena masih ada sentimen pembagian dividen yang katanya akan lumayan besar. Tapi untuk entry misalnya wait and see. Lebih oke apabila bisa dapat di sekitar garis EMA 50. Jadi wait and see, tunggu Adro terkoreksi ke garis EMA 50. Apabila masih bisa bertahan dari rebound baru ikut entry. Jadi sama seperti di sini mengetes garis EMA 50 pada saat terpantau berhasil rebound baru kita ikut entry. Tapi tetap apabila berhasil rebound jadikan resisten terdekat di 3.900 sampai 4.000 untuk target swing atau target take profit. Karena apabila masih gagal break, maka cara pergerakan Adro tetap masih akan sideways. Jadi tetap masih ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA 50. Selanjutnya saya coba analisa sama MTEL. MTEL secara tren memang saat ini masih belum oke. Sebelumnya bisa kita lihat mengetes 600 bisa rebound tapi beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50 150 selalu gagal break dan selalu turun sangat dalam. Dan jika kita perhatikan saat ini MTEL mendekati support di 550 yang sebelumnya pada bulan Mei sempat disentuh MTEL dan satu mulai bangkit atau mulai reversal. Dan saat ini bisa kita lihat belum sempat menyentuh, hari ini MTEL mencoba untuk bangkit naik 3% lebih ke 575. Jadi secara tren memang masih belum oke, tapi jika kita lihat broker summary pada kenaikan hari ini, asing saat ini kembali masuk. Setelah 1 minggu sebelumnya masih keluar. Dan di broker summary jika kita perhatikan kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk MTEL menurut saya menarik untuk coba dipantau. Tapi untuk entry saat ini menurut saya wait and see, lihat apakah MTEL bisa naik di atas 580. Apabila MTEL terpantau 1 minggu ke depan berhasil naik di atas 580, ada potensi untuk mulai terbentuk high low dan target terdekat tetap di 600 karena saat ini masih berupa resisten untuk MTEL. Tapi apabila teman-teman mau hold, misalnya bisa hold selama 550 tidak terlewati. Tapi apabila mau swing, bisa buy on breakout apabila berhasil break 580 dengan target terdekat di 600 sampai garis EMA 50 di 625 untuk target swingnya.
Tapi saat ini wait and see. Lihat apakah berhasil naik di atas 580. Apabila masih gagal naik di atas 580, lebih oke adalah wait and see dulu. Jangan terlalu paksakan untuk entry, kan secara trend ini masih bergerak downtrend. Selanjutnya tuh Inco, bisa kita lihat hari ini juga mencoba bangkit naik 1% lebih, dan jika kita perhatikan sempat menyentuh garis EMA 50 atau naik di atas garis EMA 50. Tapi pada penutupan tetap kembali ke zona sekitar 3.800 sampai 3.810. Jadi saat ini masih zona resisten, karena sebelum juga mencoba bangkit, mencoba naik, Inco masih tetap gagal dan kembali melemah. Dan untuk support kuat saat ini ada di sekitar 3.630. Jadi secara trend ini masih sideways, tapi trend yang menengah Inco masih bergerak downtrend. Dan candle hari ini memang masih belum begitu oke. Dan jika kita perhatikan di broker summary, menariknya asing 2 hari terakhir sudah mulai masuk walaupun memang jumlahnya belum besar. Dan di broker summary pun kenaikan 1% lebih ini mulai ada akumulasi. Jadi untuk Inco, apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, menurut saya masih menarik untuk coba entry apabila Inco masih bisa bertahan minimal di harga 3.800. Jadi apabila masih bisa bertahan di zona ini 3.750 sampai 3.800, menurut saya masih bisa coba spekulatif buy dengan target tetap di garis EMA 50 sampai 4.000 untuk target swingnya. Apabila mau lebih jauh lagi, maka targetnya sekitar garis EMA 150 sampai 4.100. Apabila mencoba naik tetap gagal naik di atas garis EMA, tetap secara teknikal Inco masih belum aman, masih ada potensi melemah. Jadi apabila mau entry harus lebih disiplin, ingat secara teknikal ini juga masih belum oke. Apabila berhasil rebound, tetap jadikan garis EMA 50 150 untuk target take profit apabila tetap masih gagal break resisten ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.